Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwa Ambara di Mata Bijak Channel. Mata Bijak Channel selalu menghadirkan informasi-informasi bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Baik, kali ini kita akan bicara tentang persatuan jiwa. Ya, jiwa adalah percikan kecil dari Tuhan yang memberikan kehidupan kepada manusia, kepada binatang, dan kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, jiwa inilah yang memberikan kehidupan. Seperti misalnya, kita diciptakan oleh ibu dan ayah kita dengan unsur positif dan negatif, proton dan neutron. Kemudian kita berkembang, secara fisik kita berkembang di rahim ibu. Ya, yang membuat perkembangan ini adalah unsur positif dan negatif ini. Kemudian setelah umur 7 bulan, itu ada jiwa yang memasuki rahim tersebut. Sehingga kehidupan sesungguhnya mulai setelah bayi itu, janin itu berumur 7 bulan. Nah, karena mulai ada percikan kecil kehidupan yang berasal dari Tuhan. Nah, pada saat ini si bayi sudah bisa merasakan perasaan-perasaan ibu, sudah bisa mendengar suara-suara yang ada di luar, ya, sudah mulai peka dengan bagaimana lingkungan. Kalau misalnya ada suara yang keras, dia akan agak ketakutan. Kalau misalnya ada musik-musik yang halus, dia akan merasa nyaman. Seperti itu. Nah, kita bicara tentang jiwa. Sesungguhnya jiwa itu, baik jiwa yang ada di manusia, baik jiwa yang ada di binatang, jiwa yang ada di tumbuh-tumbuhan itu sama. Kenapa? Karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Paramaatma. Paramaatma. Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, ini adalah percikan-percikan beliaulah yang bertebaran di seluruh dunia ini. Maka dikatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, artinya percikan-percikan kecil beliau ada di mana-mana. Dan sesungguhnya jiwa kita sama antara satu dengan yang lainnya. Kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk, dengan binatang-binatang itu sama. Nah, yang membedakan antara binatang, tumbuhan dan manusia itu ya seperti kalau tumbuh-tumbuhan ya dia itu disebut dengan eka apa ya? Cuman bisa hidup saja gitu. Eka Pramana ya, Eka Pramana. Kemudian Dwi Pramana, yaitu binatang bisa hidup, bisa bicara, ya, bisa bicara antara satu dengan yang lainnya. Tetapi manusia itu Tri Pramana, ya, bisa ada bayunya, ada sabdanya, ada hidupnya, gitu. Nah, kita sebagai manusia, ya, yang ada di seluruh dunia ini, ya, walaupun tubuh kita berbeda, ya, walaupun pikiran kita berbeda, karakter kita berbeda, tetapi jiwa kita sama. Kita berasal dari Tuhan itu sendiri. Ya. Yang membedakan tubuh, yang membedakan karakter, itu adalah wilayah masing-masing. Ya. Apakah itu karena negaranya, ya, karena benuanya, ya, karena pulaunya kalau kita di sini di Indonesia, atau karena apa namanya ya, misalnya orang kalau di Bali ya orang teman-teman kita yang dari Buleleng itu agak beda dengan teman-teman kita yang ada di Karangasem, karakter maksudnya, karena disebabkan oleh unsur elemen-elemen yang ada di daerah tersebut, komposisi Pancamahabutonya. Mungkin saja tanah di Singaraja beda dengan struktur tanah yang ada di Karangasem. Demikian juga daerah-daerah yang lainnya, unsur tanahnya,
unsur airnya, unsur apinya, unsur anginnya, dan unsur kosongnya itu. Itu yang beda struktur, tapi sebenarnya sama. Nah, ini yang membedakan antara satu karakter, bahkan bentuk tubuhnya juga beda. Coba kita perhatikan orang-orang Amerika, warna kulitnya beda dengan kita. Kemudian juga beda dengan orang yang ada di Eropa, beda dengan yang ada di Afrika, seperti itu. Nah, semua itu disebabkan oleh berapa persentase kombinasi antara tanah, air, api, angin, dan zat kosong itu. Itu yang membedakan. Tetapi sesungguhnya jiwa kita sama. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini agar kita bisa menyatu dengan orang-orang di alam semesta ini? Karena apa? Karena kekacauan-kekacauan, permasalahan-permasalahan yang muncul di alam semesta ini diakibatkan oleh adanya kontradiksi atau perbedaan-perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Dan kenapa terjadi? Karena satu negara mempertahankan kebenaran mereka sendiri-sendiri. Ya. Dan yang ini juga disebabkan oleh kekuasaan, keinginan menguasai satu negara dengan keinginan menguasai satu negara untuk menguasai negara yang lain. Inilah yang menyebabkan kekacauan di dunia ini. Dan kekacauan ini hanya bisa dihentikan ketika setiap orang ya kembali ke jati diri bahwa kita itu satu, kita itu sama. Hanya inilah yang bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di alam semesta ini. Karena apa yang terjadi di alam semesta ini berawal dari pikiran manusia. Ya. Sementara ini, belakangan ini, pikiran-pikiran manusia atau pikiran kita lebih besar ya, pikiran-pikiran kepala-kepala negara yang sudah dikatakan adidaya seperti itu masih ingin menguasai negara lain, masih ingin menguasai negara yang lemah, ya. Dan ini akan terus terjadi ketika ego-ego negara itu muncul. Maka satu-satunya jalan untuk mencapai yang disebut dengan kedamaian adalah kita kembali ke jati diri kita. Bahwa diri kita ini bukanlah tubuh, bahwa diri kita ini bukanlah pikiran. Kita adalah jiwa, dan bagaimana kita bisa memunculkan sifat-sifat asli kita. Karena setiap jiwa di dunia ini memiliki sifat, memiliki wujud yang sama. Ya, kita ini semua berwujud percikan kecil dari cahaya yang maha besar. Kita ini adalah cahaya. Ya. Kemudian sifat kedua kita ini adalah selalu bahagia. Sifat ketiga kita ini adalah penuh kasih sayang, suka memberi. Kemudian kita tidak terpengaruh dengan yang lain. Artinya kita tidak terpengaruh, artinya tidak peduli. Kalau katakan tidak peduli ya nggak benar ya. Kita tidak mengurusi ya. Kita tidak mengurusi orang lain. Kita fokus pada diri kita sendiri. Kalau setiap orang fokus pada dirinya sendiri, maka semua akan berjalan dengan lancar. Ya, tidak perlu ngurusin orang begini, orang begitu. Nggak usah, fokus pada diri sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu
sadar akan jati diri kita. Maka kita punya 24 jam. Kita punya 24 jam. Ini jam-jam ini harus kita bagi. Itu. Jam pertama di awal kita bangun pagi, itu pertama yang kita lakukan, kita harus bertemu dengan jiwa kita, mempertemukan jiwa kita dengan jiwa yang besar. Atau kita bertemu dengan Tuhan. Caranya gimana? Banyak cara. Yang suka meditasi, meditasilah. Yang suka nyanyi, lantunkan lagu-lagu Tuhan. Yang bisa main musik, bunyikan musik-musik yang berhubungan dengan Tuhan. Yang suka yoga, lakukan yoga. Nah, isi diri, sadari diri bahwa kita ini adalah sebuah cahaya yang bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kasih sayang, memberi sesuatu kepada orang lain, dan kita fokus pada diri kita. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila ini, kita pertama itu harus ketuhanan. Kita harus ke Tuhan dulu. Kemudian setelah itu, setelah kita terisi dengan Tuhan, kita akan melihat setiap orang itu Tuhan. Manusia, kemanusiaan. Kita akan melihat manusia-manusia itu adalah Tuhan. Begitu kita menyadari manusia-manusia itu Tuhan, manusia itu adalah jiwa, kita akan bersatu. Nah, disinilah akan terjadi persatuan jiwa. Ya. Bukan persatuan tubuh, tetapi persatuan jiwa. Ketika antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya bersatu, sehingga apapun terjadi diskusi-diskusi, itu pada akhirnya akan menemukan satu kesepakatan. Begitu kita sepakat, ya, apapun yang kita sepakati, apapun yang kita targetkan, itu akan berhasil. Ya, ini hebatnya pendiri-pendiri negara kita ini merumuskan Pancasila seperti itu, dan ternyata Pancasila ini bukan saja untuk negara kita, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk negara kita, dan ini bisa untuk dunia. Siapa saja yang di dunia ini sudah, kalau dia mengurut di waktunya itu, dalam hidupnya itu, pertama dia berhubungan dengan Tuhan, kemudian dengan modal bahwa diri kita Tuhan ini berhubungan dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada jiwa-jiwa di setiap manusia, bahkan di setiap binatang, bahkan di setiap tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita akan merasa bersatu. Persatuan jiwa ini. Persatuan jiwa akan menghasilkan suatu keputusan yang tidak merugikan yang lain, tidak menguntungkan pihak lain. Nah, disinilah akan terjadi suatu keadilan, kemakmuran. Begitu hebatnya pendiri Pancasila kita. Mari sebagai orang Indonesia, mari kita pertahankan Pancasila. Karena Pancasila dari Tuhan menuju Tuhan. Ya, demikian informasi untuk kali ini. Jika informasi ini bagi Anda bermanfaat, bagikanlah kepada teman-teman atau keluarga kita. Karena apa yang bermanfaat bagi kita sudah pasti bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa besok. Om Santi, 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 Om.